Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ibu Rini Satyari tetap di channel Satyari Kimia. Jangan lupa like and comment ya. Materi kimia kelas 10 semester 2 kali ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ini sesi yang pertama ya. Oke, kita mulai. Sebelum kita mempelajari materi larutan elektrolit non-elektrolit, silahkan kalian perhatikan ini ada gambar orang yang sedang persiapan akan mencari ikan dengan metode strom. Nah, perhatikan, ini sudah ada sumber arusnya, kemudian ini memegang kayu, ya, sumber arus dihubungkan dengan kabel nih. Kemudian ini ada elektrodanya, ada batang besi ini. Jadi ini nanti akan dimasukkan dalam air. Nah, sekarang metode seperti ini sangat berbahaya, baik untuk yang menyetrum sendiri maupun untuk ikannya. Jadi metode ini amat sangat dilarang untuk saat ini. Nah, kalian tahu mengapa ini sangat berbahaya? Kemudian mengapa air sungai atau air empang ini ternyata dapat mengalirkan. Jadi dapat mengalirkan arus yang keluar dari ini, logam ini. Mengapa seperti ini? Oke, kita pelajari. Kita buka sheet berikutnya ya. Ini yang mau kita pelajari larutan ya. Larutan itu berdasarkan daya hantar listriknya itu terbagi jadi dua, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit itu yang tidak dapat menghantarkan listrik. Kalau larutan elektrolit ini kita lihat larutan elektrolit itu dapat menghantarkan listrik. Kita lihat larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. Ini kita lihat ini ada dibagi jadi 3 panah. Jadi mengalami reaksi ionisasi sehingga dia dapat menghantarkan listrik. Kemudian larutan elektrolit itu terbagi jadi 2. Jadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kemudian larutan elektrolit ini dia dapat menghantarkan listrik itu dipengaruhi oleh ini derajat ionisasi, konsentrasi jumlah ion. Ini yang membedakan kuat dan lemah. Oke, bisa dipahami ya. Next ya. Ini. Sekarang ini pertanyaannya. Mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik? Saya balikkan. Mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik? Kita lihat ini. Ini ada elektrolit yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini non-elektrolit. Kita lihat molekulnya, partikel-partikelnya kita perhatikan. Ini contohnya NaCl yang sebelah kiri. NaCl jika dilarutkan dalam air, nanti ion positif dan negatifnya ini akan tersebar seperti ini. Jadi sudah tidak ada dalam bentuk molekul. Nah, sedangkan di sebelah kanan, perhatikan sebelah kanan ini molekul gula. Kalau gula dilarutkan dalam air, ini partikelnya tidak disebar, tidak terpecah, tidak terurai. Jadi dia tetap dalam bentuk molekul besar seperti ini. Karena ini tidak ada ionnya, jadi dia tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi jawaban dari pertanyaan, mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik? Karena larutan elektrolit terion
karena menghasilkan ion-ion yang dapat bergerak bebas. Oke, bisa dipahami? Kita lanjutkan ya. Oke, next. Bagaimana cara mengetahui suatu larutan elektrolit itu elektrolit atau bukan? Ini. Kita bisa dengan cara melakukan uji larutan dengan alat uji elektrolit. Alat uji elektrolit ini seperti ini, begitu sederhananya. Jadi ini sumber arus itu biasanya kita menggunakan baterai. Kemudian ini kita hubungkan dengan kabel, ya, kita beri kabel, satu kabel dihubungkan dengan batang karbon, ini batang karbon. Kemudian kutub yang satunya, ini kabel, sebelum ke batang karbon ini ada lampu. Ada lampu. Oke, kemudian ini dimasukkan larutan. Jadi caranya menguji ini seperti ini, dimasukkan ke dalam larutan ini. Jika di bawah ini merupakan larutan elektrolit, nanti akan muncul gelembung, kemudian ion lampunya akan menyala, mungkin mati, mungkin menyala, terang atau redup. Oke, kita lihat berikutnya. Ini ada tiga. Ada tiga ini non-elektrolit. Jika non-elektrolit, partikelnya tetap berada dalam bentuk molekul seperti ini. Tidak akan terjadi apa-apa. Di elektroda positif dan elektroda negatif itu tidak akan terjadi apa-apa, lampu juga tidak akan menyala. Ini untuk non-elektrolit. Sekarang untuk elektrolit kita lihat, ini elektrolit kuat. Ya, ini sama, jadi ibaratnya sama. Ini ada 4 molekul, di sini juga ada. Nah, ini molekul itu terion sempurna, terion semua. Jadi ada yang dekat di elektroda negatif, ada yang mendekat di elektroda positif. Sehingga lampunya menyala terang. Lampu menyala terang, itu elektrolit kuat. Sedangkan elektrolit lemah, perhatikan, ada yang terion, ada yang tetap dalam bentuk molekul. Ini elektrolit lemah. Jadi ionisasinya sebagian. Sehingga nyalanya redup. Perhatikan, bandingkan, ini menyala terang, yang ini menyala redup. Oke, sekarang kita perhatikan, next, kita lihat perbedaan antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Ini misalkan ini HCl, ini H2CO3. HCl jika dilarutkan dalam air, ini semua partikelnya berbentuk ion. Sudah semuanya terurai. Jadi menjadi H+ dan Cl- semua, tidak ada yang dalam bentuk molekul. Artinya HCl ini terion sempurna. Nah, terion sempurna. Jadi HCl adalah asam kuat. Dia dikatakan elektrolit kuat. Sekarang kita bandingkan dengan elektrolit lemah. Ini contohnya H2CO3, asam lemah. Di dalam larutan, ini perhatikan, ini ada dalam bentuk molekul. Ini juga bentuk molekul. Kemudian ini terion, ada H+, ada HCO3. Ini ada yang terion, ada yang tetap dalam bentuk molekul. Ini perbedaannya antara kuat dan lemah. Makanya kenapa yang kuat ini mampu menyalakan lampu terang? Karena ionnya banyak, semuanya dapat berubah menjadi ion. Kalau di sini tidak. Kalau di lemah ini tidak. Jadi untuk lemah, asam lemah, untuk elektrolit lemah, daya hantar listriknya juga
lemah karena hanya sebagian yang dapat diubah menjadi ion. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut, next. Oke, hanya sampai di sini. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.